Oke, kita mulai ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu di pertemuan kedua ya. Share screen-nya sudah ya, yang di rumah ya. Ini saya ambil video juga ya, yang di kelas ya. Ini kita ya. Nah, ini ya. Gimana cara gedeinnya? Kok nggak bisa ya? Ah, ini dia ya. Anda sudah masuk. Dingin. Ya, dingin. Ya, oke lah. Gimana ini buat ini Mas Tiadi? Ya, udah absen udah. Oke, kita mulai ya kuliah kita. Saya punya sedikit note aja di sini. Saya mau bahas tentang machine learning, kemudian apa ini LMS AWS Academy, kemudian OpenCV, kemudian review jurnal, kemudian install Anaconda sama Google Colab. Nanti kalau ada yang kelewat kita tambahin. Nanti kalau ada yang kelewat kasih tahu ya. Ya, kita mulai kuliah kita ya. Di pertemuan kedua ini saya masih belum kasih apa namanya modul lah ya. Ini masih saya sampaikan langsung aja. Jadi mata kuliah kita adalah apa? Jaringan saraf tiruan. Jadi jaringan saraf tiruan ini kalau in bahasa singkatannya apa? JST gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Artificial monggo, artificial neural network ya, artificial neural network. Oke, artificial neural network ya. Ya. Jadi apa bahasa singkatannya apa? ANN ya. ANN, artificial neural network. Oke, kita sedikit cerita tentang JST, nanti saya bahas tentang machine learning-nya. Jadi jaringan saraf tiruan ini bukan mata kuliah anak CN ya. Walaupun di sini ada kata-kata jaringannya gitu ya. Di sini yang dimaksud dengan jaringan di sini adalah jaringan dari neuronnya ya. Jadi ada namanya jaringan dari neuron gitu ya, dari neuron. Jadi dia mencoba meniru gitu ya. Jadi ANN ini adalah algoritma ya yang meniru bagaimana neuron di kepala manusia bekerja gitu ya. Di kepala manusia, sebenarnya nggak manusia doang sih ya, di hewan juga ada ya, di kepala makhluk hidup ya, tapi saya bilangnya manusia aja lah. Di kepala manusia bekerja gitu ya. Sebenarnya ada videonya gitu ya, kalau kita mau nonton ada video bagaimana neuron itu bekerja gitu ya. Kelihatan kah? Kelihatan ya. Tulisannya kebaca kan? Baca ya. Biar cepat ya. Baca Pak. Ya, oke. Algoritma yang meniru bagaimana neuron di kepala manusia bekerja. Jadi di sini fokus pertamanya adalah pada kata neuron. Ya, neuron. Ya, jadi nanti ada apa ya? Ada comparison ya, ada apa istilahnya ya? Ada perbandingan antara neuron dengan neuron di kepala manusia ini dengan artificial. Jadi sebenarnya neuron ini kan manusianya ya, ini neuronnya manusianya. Kemudian nanti kita coba tiru menjadi apa? Artificial ya, artificial dari neuron gitu ya, artificial dari neuron. Oke, kita nonton video dulu kali ya. Ya, coba kita nonton video dulu. Ya. Ya. Sebentar, ini saya ya.
Ini ngetiknya gimana ini? Masalahin dulu Mas. Masalahin. Aduh. Ya, sabar Mas. Bentar. Saya. Iya, sebentar. Ya. Internetnya agak lemot ya. Ya, oke. Mana videonya? Oke ya. Neuron ya, neuron. Mana neuron ya. Neuron work ya. Neuron work ya. Abaikan itunya. Abaikan yang tampil di YouTube-nya. Ya, oke ya. Kita bisa lihat di sini neuron mana yang bagus ya. Network tissue, how neuron communicate. Ini pernah dulu angkatan 18 saya tampilin ini sama YouTube dipotong ya, disensor. Ada hak patennya katanya. Oke, ini aja ya. Ini aja. Kita nonton sebentar. Yang di rumah kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Dari sini nanti kita dapat gambaran seperti apa neuron itu bekerja. Nanti kita gali lagi gitu ya. Ya harusnya saya download dulu sebelumnya. Ya. Halo semua. Iya. Halo semua. Ya, oke. Baru dimatiin sekarang. Structure and functioning of neuron. Okay. If you haven't subscribed to our channel, please subscribe and press the bell icon to get all the latest updates. In this video, we are Okay. going to learn Ya oke, kelihatan kan? Gelap Pak. about Oke, the kita neuron. bicara tentang neuron. First, let us see the different Oke, parts ini of a neuron. adalah satu neuron ya. Ini adalah satu neuron. Nanti apa namanya? Kita akan membuat sebuah jaringan dari neuronnya. Oke, kita nonton aja dulu nanti saya komen ya. Here we have a diagram of neuron. Suaranya Let us nggak ada ya? identify the different parts of the Nah, itu neuron dia by labeling masalahnya. them. Saya lupa This bawa is- speaker ya. Suaranya di sini masalahnya. Cell body, these are Yeah. dendrites, and this is Ya, oke the ya. X- Ini adalah komponen dari neuron. Ada apa di sini? Catat nih. Gimana nyatetnya ya? Ada apa di sini? Ada cell body, kemudian di sini ada dendrite ya. Kemudian ada axon ya. Oke. and these are the nerve terminals or nerve endings. Oke. Here, this is the cell body of the neuron. We can observe a nucleus in the cell body. Oke. So, cell body has a nucleus, and we can also observe some branches that are arising from the cell body. These branch-like structures arising from the cell body are called dendrites. Here we find a long fiber extending from the cell body. This long fiber is called axon. At the end of the axon, we will find some small branches called as nerve endings. So the tips Okay. of the axon are called nerve endings or nerve terminals. Nah, Now let's sekarang see kita bahas bagaimana how the nerve neuron cell itu functions. bekerja ya. Saya kasih What is its ininya lah, role? kasih What is langsung its function? ilustrasinya. How do these nerve cells help us? Nerve cells help us Oke, ini in pas banget transmission dengan of yang saya information pengen inginkan. from one part Ini adalah proses bagaimana mata bekerja ya. Ya, ini nggak to jauh-jauh amat another sebenarnya. part of our body. Let us understand this with the help of an example. We see an object with our eyes. The visual information of that object is to be carried to our brain to recognize that object. Then, how the information is carried from eye to brain? That is by nerve cells. Nah, ini yang dimaksud dengan hubungan antara satu neuron dengan neuron yang lain ya. The dendrites of the neuron receive the Ya, information. walaupun tidak lurus gini The nanti kita axon lihat. passes the information to the next neuron. Ya, ini sedang menjelaskan bagaimana informasi dari satu When the neuron. dendrites of a neuron receives the information, Ya, ini they start a ini gambaran ya, satu neuron ini dia akan memiliki namanya apa di sini? Dendrite. Dendrite ini akan menjadi input ya. Dia akan menjadi input.
Ya, kemudian di sini ada namanya apa? Cell body. Cell body ini nanti akan melakukan dua fungsi. Yang pertama adalah summing, kemudian ada functionnya ya. Ada dua fungsi di sini. Kemudian nanti di sini ada hitung-hitungannya, ada thresholdnya, ada fungsinya. Kalau dia melewati threshold tertentu, maka informasi ini akan diteruskan. Dan informasi ini tergantung dari inputan yang diterima oleh satu neuron ini, gitu ya. Chemical reaction that generates an Ini electric yang terjadi di impulse. kepala kita setiap saat. Nah, This ini electric dia. impulse Oke, travels ini ya, ini satu inputan, satu neuron dari beberapa inputan ya. from the Seperti ini. dendrite to the cell body, Oke, and ini, then ini, along the ini perlu saya ulang ya. Intinya di sini. Ya. Oke, ini adalah satu neuron ya. Kemudian di sini ada dendrite. Dendrite ini akan menjadi inputan. Masing-masing akan ibaratnya akan memiliki nilai voltase beberapa nilai gitu ya. Tapi di sini nanti kita bicaranya inputan ya. Oke, nanti di sini ada weight juga ya. Ada dua di sini, ada input sama ada weight di setiap inputan di sini. impulse. Ya. This Nah, electric impulse kemudian setiap inputan ini, setiap dendrite ini dia akan memiliki pengaruh lah ya, memiliki nilai. Nah, di sini sebenarnya gampangnya ada penjumlahan dari inputan. Sebenarnya sederhana di sini ya, ada penjumlahan dari inputan di sini. travels from the Nah, dendrite ini ada to dua the cell. proses di sini ya, ada penjumlahan dari setiap inputan, kemudian nanti dihitung kepada sebuah fungsi gitu ya. Oke, nanti hasilnya diteruskan Cell ya, body, ke and then neuron along the berikutnya. axon, Nanti and dia finally terhubung reaches ke, the nerve endings. nah ini ya, dia terhubung ke, The nerve endings are not directly connected to the other neuron because there is some gap between ya, one kalau, nerve kalau cell ini dari and sisi the other nerve cell. biologinya lah ya, kita nggak So this terlalu gap, bahas sampai detail this ke sini. junction is called a synapse. Here is a question. If the neurons are not connected to one another, Oke, then how the electrical impulses Ah. pass from one neuron to another neuron? Let's see. oke, ini saya pikir nggak perlu. Coba nyalain lagi, Mas. Oke. Oke, udah ya. Udah lihat nonton ya? Udah nonton ya? Oke. Ya, salah. Monggo. Siapa ini? Jinji, monggo. Ibu kelewatan video tadi, Bu. Kita udah nonton video, Bu. Ulang lagi. Ada, nanti nonton ininya ya, nanti saya upload di YouTube. Saya rekam ini. Ya, kita lanjut. Udah ya, udah dapat gambarannya ya. Jadi fokusnya adalah itu adalah kerja dari neuron. Nah, dalam kepala manusia itu ada penelitian yang mengatakan bahwa neuron-neuron di kepala manusia itu dia punya yang namanya apa ya istilahnya. Jadi kalau kita belajar sesuatu, saya gambarkannya seperti ini aja. Ini kepala kita, anggap ya. Ini adalah kepala kita gitu ya. Nah, dalam kepala kita ini ada bermiliar-miliar neuron seperti ini ya. Nah, neuron-neuron ini ketika kita belajar sesuatu gitu ya, maka dia akan terhubung gitu ya. Jadi gampangannya misalnya kalau saya gambarkan, katakanlah di sini saya punya berapa neuron di sini? Berapa di sini? 1 2 3 4 6 ya. Ada 6 neuron gitu ya. Ketika kita belajar sesuatu, maka neuron ini akan terhubung. Nanti ada koneksi antara satu neuron dengan neuron yang lain. Nah, koneksi itu nanti kita katakan sebagai weight. Sebagai apa? Sebagai weight. Weight itu apa? Bobot ya. Sebagai bobot. Nah, bobot itu akan memiliki ya, bobot itu gampangannya kayak misalnya kita punya variabel seperti ini ya. Anggap aja X1 itu adalah nilai UTS gitu ya. Anggap aja X2 adalah nilai UAS gitu ya. Kemudian X3 itu adalah nilai tugas gitu ya. X4 adalah nilai formatif. Masing-masing ini kan memiliki bobot ya. Memiliki bobot. Misalnya di sini bobotnya berapa? 0,25 gitu ya. Di sini berapa misalnya? 0,35 gitu ya. Ini berapa misalnya bobotnya? 0,1. Ini berapa? 0,20 gitu ya. Nah, nanti X1 ini akan memiliki nilai variabel ini yang tadi ya, ini nilai UTS-nya berapa gitu ya.
nilai UASnya berapa gitu ya, nilai tugasnya berapa gitu ya, nilai formatifnya berapa gitu ya. Nanti masing-masing itu kita akan jumlahkan. Bisa dipahami ya? Nah, itu adalah bagaimana tadi satu neuron akan menerima inputan dari beberapa katakanlah variabel seperti ini, yang dia akan memiliki weight. Sini ada W1, di sini ada W2, di sini ada W3. Kayak gitu ya. Nanti di sini ada dua fungsi. Yang pertama adalah summing junction, kemudian adalah function seperti itu. Ya, nanti saya detailkan dulu, saya mau garis besarnya aja. Oke, bagaimana tadi? Nah, kalau misalnya kita pengen lihat yang gampangannya, silakan Anda bisa buka di namanya Tensor Playground ya. Silakan di googling, namanya apa tadi? Tensor Playground. Playground ya. Nah, di sini ya. Ini punyanya Google nih ya. Oke, saya loncat ke sini aja deh ya. Saya loncat ke sini aja. Perhatikan di sini. Di sini kita punya beberapa data ya. Punya beberapa data. Ada berapa di sini? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Ada 4 data ya. Nanti di project kita, di UAS kita, saya pengen Anda datanya itu adalah sebuah wajah manusia ya. Wajah manusia. Karena nanti kita akan main namanya apa? Face recognition. Apa itu face recognition? Bagaimana sebuah sistem membedakan antara Mas sama Mas yang di sini gitu. Ya, seperti itu. Nanti kita bahas sampai sana. Ya, kemarin angkatan 17 ada yang skripsinya angkat seperti ini ya. Tapi nanti kita bongkar satu-satu lah. Oke. Nah, coba kalau kita lihat di sini, saya pengen fokusnya di sininya. Saya pengen fokusnya di neuronnya. Nah, ini adalah neuron-neuronnya nih. Ini adalah neuron-neuronnya. Ya. Ini adalah neuron-neuronnya. Oke. Kalau Anda lihat di sini, saya ada berapa inputan di sini? Ada 2 ya. Strukturnya kayak gini strukturnya. Saya emang agak loncat jauh ya. Strukturnya adalah kita akan membuat sebuah jaringan. Jaringan dari apa? Jaringan dari neuron. Kayak gitu ya. Jaringan dari neuron. Nah, di sini kita akan membuat sebuah jaringan dari neuron, di mana nanti neuron ini akan memiliki yang namanya layer ya. Ada memiliki namanya apa? Layer. Nanti gampangnya saya katakan di situ ada input layer gitu ya. Ada input layer. Kemudian nanti di sini ada namanya apa? Output layer. Itu ya. Input layernya nanti seperti apa Pak gampangannya? Input layer itu nantinya adalah sebuah foto. Ya. Sebuah foto yang isinya adalah ini wajah siapa gitu ya. Ini wajah siapa gitu ya. Ini wajah siapa gitu ya. Nanti outputnya apa? Outputnya adalah klasifikasinya gitu ya. Misalnya nanti ini ternyata wajah ibu siapa gitu ya. Nah, nanti di tengah-tengahnya ini akan banyak yang namanya apa? Hidden layer gitu ya. Nah, hidden layer ini nanti terdiri dari beberapa layer, dan beberapa layer itu akan terdiri dari beberapa neuron. Oke ya. Nah, misalnya di sini ada berapa neuron di sini? Perhatikan di sini, ada berapa dikatakan di sini? Ada 2 hidden layer. Jadi yang pertama dipahami adalah banyaknya layer gitu ya. Yang pertama dipahami adalah banyaknya layer. Ya, banyaknya layer. Yang kedua adalah banyaknya neuron. Ya, banyaknya neuron di setiap layer. Gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, tadi saya katakan apa? Ada ini input layer. Ini adalah output layernya nih ya, ini outputnya, fiturnya ini inputnya. Nah, nanti di sini ada berapa hidden layernya? Ada 2. Bisa kita tambah enggak? Bisa. Nah, kayak gitu ya. Ini ada mentoknya sih, ini mentok ya. Sekarang saya bikin yang sederhana dulu. Hanya ada 1 ya.
Oke, kalau nol berarti gimana? Kalau nol berarti dari input langsung ke output. Ini namanya perseptron ya. Ini namanya perseptron. Kalau perseptron itu dia tidak ada hidden layernya. Ya, nanti kita pelajari tentang hidden layer. Nah, di sini ada berapa hidden layernya? Hanya ada satu hidden layer. Di satu hidden layer ini ada berapa neuron? Ada 2 neuron. Nanti ini dikatakan sebagai arsitektur dari sebuah jaringan saraf tiruan, gitu ya. Apa tadi saya bilang? Arsitektur ya, dari jaringan saraf tiruan. Arsitektur ini akan mengatakan ya seperti tadi ya. Misalnya kita langsung lihat di sini. Kalau di sini inputnya ada berapa di sini? Ada 2. Nanti kalau di foto gimana? Kalau di foto itu kan ada namanya pixel ya. Misalnya fotonya ada pixel di sini. Kemudian kalau kita bagi resolusinya, kita ambil yang sederhana aja misalnya. Misalkan resolusinya adalah 28 kali 28. Oke. Nah, nanti ini setiap pixelnya itu akan menjadi inputan gitu ya. Berarti kalau 28 kali 28 itu berapa? 768. Silakan dihitung. Berapa 28 kali 28? Berapa, Bu? Berapa, Mas? 28 kali 28? Hah? 784 ya. Ingatan saya berarti salah ya. 784. Oke ya. Tapi ingat di sini berapa pixelnya? 28 kali 28. Oke. Ini yang akan saya sampaikan di minggu di sini ya. Saya akan bahas tentang machine learning sedikit, tentang LMS AWS Academy, tentang OpenCV, kayaknya nggak selesai ya. Nah, sekarang kita lagi bahas apa? TensorFlow. Oke. Kita lihat di sini. Berarti nanti inputnya ada berapa? 784. Oke. Kalau di sini cuma ada berapa? Cuma ada 2 ya, karena di sini nilai yang ini ya, di sini cuma nilai X1 sama X2 aja. Nah, perhatikan di sini, saya cuma mau fokus Anda paham arsitekturnya. Berarti di sini arsitekturnya ada berapa? Di input layernya. Input layer, kemudian hidden layer. Ya. Kemudian apa? Output layer. Oke. Kita lihat. Inputnya ada berapa di sini? Cuma ada 2. Oke. Hidden layernya ada berapa? Ada 1 ya. Nah, 1 ini ada berapa neuron? Ada 2. Maka di sini 2 outputnya adalah 1. Maka arsitekturnya adalah berapa? 2 2 1. Gitu ya. Kalau saya tambahkan di sini jadi 4 gitu ya. Oke, waktu 5 Pak. Jadi 4 seperti ini, maka arsitekturnya berapa? 2 4 1. Gitu ya. Kalau saya tambahkan satu lagi di sini menjadi seperti ini misalnya. Nah, ini berarti arsitekturnya berapa? 2 4 4 1. Gitu ya. 2 4 4 1. Kenapa 1, Pak, di situ? Ya, karena di sini cuma membedakan antara warna biru di sini dengan warna orange di sini, gitu ya. Ibu dari mana, Ibu? Dari mana, Ibu, kerjanya? BMKG ya. Data bisa diambil nggak, Bu? Data-data yang wah, urusannya panjang ini ya. Nanti Bu. Ya, oke. Nah, itu kalau saya tambahkan lagi di sini, misalnya seperti ini, ya. Kemudian saya tambahkan lagi di sini, seperti ini. Oke. Arsitekturnya berapa di sini? 2 4 4 4 4 1. Udah ya? Nah, sekarang kita balik. Ternyata manusia melihat itu seperti ini. Ini reverse engineering ya. Saya ngebalik. Jadi how human see gitu ya. How human see. Bagaimana manusia melihat gitu ya. Bagaimana kita manusia melihat gitu ya. Sebenarnya kucing ngelihat juga kayak gini ya. Dulu awalnya di kucing itunya ya, uji cobanya ya. Bagaimana manusia melihat. Jadi ternyata ketika kita melihat sebuah objek gitu ya. Ketika mata manusia melihat objek, ini katakanlah mata gitu ya, melihat sebuah objek gitu ya.
Ya, katakanlah ini ada sebuah wajah gitu ya. Ya, seperti ini. Anggap aja bagus gitu ya. Oke. Oke, ketika mata kita melihat sebuah objek ya, Bu. Nah, ternyata mekanismenya tidak langsung kita melihat sebuah wajah langsung gitu loh. Ternyata ada beberapa layer di kepala kita bagaimana manusia itu melihat sesuatu gampangnya gitu ya. Jadi gampangnya ketika kita melihat sebuah wajah, maka nanti di layer 1 ini adalah garis-garis sederhana. Garis-garis sederhana. Yang kita lihat adalah garis-garis sederhana. Seperti apa? Seperti garis lurus gitu ya. Garis yang tegak seperti ini gitu ya, garis yang agak miring gitu ya. Ini penelitiannya udah lama ini ya. Jadi di layer 1 itu ketika kita melihat sesuatu, ternyata yang kita lihat bukan langsung wajahnya, tapi kita katakanlah kita sederhanakan dulu menjadi garis-garis sederhana. Kedua, di layer kedua ini garis-garis sederhana ini akan kita gabungkan gitu ya. Jadi nanti ini sebenarnya enaknya lihatnya di sini nih ya. Perhatikan Anda di sini, perhatikan di layer pertama, di layer kedua, di layer ketiga, di layer keempat gitu ya. Ini misalnya saya sederhanakan dulu menjadi seperti ini. Ini sebenarnya sudah bisa menjelaskan apa yang saya jelaskan yang tadi di sini. Bagaimana layer-layer itu mencoba mencari sebuah bentukan ya. Jadi di sini sebenarnya tugas utamanya adalah ini kita punya data ya. Di sini kita punya data. Nah, perhatikan di sini kalau Anda lihat ini ada dua klasifikasi data. Ya. Yang pertama data yang biru ini, yang kedua data yang orange di sini. Setiap data punya koordinat. Anda kalau lihat di sini ada 0 ya, ada 0 di sini, ada 1 di sini, ada 2 macam-macam di sini. Maka setiap warna itu dia punya nilai, dia punya koordinat. Bisa dipahami nggak? Bisa ya. Nah, sekarang kalau gampangnya gini deh, kalau mau kita cari bentuk sederhananya tuh gini. Kalau kita punya data, ini gampangnya aja ya. Kita punya data tentang yang satu adalah pemain basket gitu ya. Oke. Yang kedua adalah pemain sumo. Oke. Setuju? Oke, sekarang kita akan membedakan mengklasifikasikan kedua pemain ini berdasarkan tinggi dan berat badan. Oke, nyambung kan ya? Oke, berarti kalau saya punya 4 data dari 4 pemain, ini adalah data yang pertama. Kok bilang X1 tuh enggak ya? Player 1 aja ya, player 1, player 2, sorry. Enggak benar. Ini adalah tinggi adalah X1. Oke, berat badan adalah X2. Ini adalah X1. Sorry. Ini adalah X1, ini adalah X2. Oke. Sekarang di sini misalnya kita punya data ya. Di sini adalah klasifikasinya. Kelasnya. Kemudian kita punya data misalnya X1 itu apa? Tingginya 200 ya. Kok 200 sih? 2 meter ya. 2 meter ya. Tingginya 2 meter. Beratnya katakanlah 85. Kira-kira dia termasuk pemain basket atau sumo? Kayaknya basket ya. Yang kedua tingginya 1,70 ya. Tapi beratnya sampai 200 kilo. Kira-kira dia apa? Sumo. Oke. Sekarang X1-nya tingginya 2,2 gitu ya. Beratnya 100. Kira-kira sumo apa basket? Basket gitu ya. Oke, you get the idea. Nomor 4 tingginya 1,6, beratnya 300 kilo. Pasti sumo. Oke ya. Nah, sekarang berarti dari 4 data ini aja kita bisa menggambarkan dalam 2 dimensi. Ya, dalam matematika itu apa namanya bisa memformulasikan ya. Kalau di sini saya coba menjelaskan yang tadi ya. Coba kita gambarkan. Kalau saya langsung masuk ke matematisnya mungkin apa namanya agak pusing ya. Oke. Nah, di sini tadi X1 apa? Berat badan, X2 itu apa? Tinggi. X1 adalah tinggi gitu ya.
X2 apa? Berat badan gitu ya. Oke. Kadang saya suka gitu juga ya. Ya, oke. Kita gambarkan ini dalam dimensi seperti ini. Oke. Kemudian kita katakan ini adalah X1, ini adalah X2. Sampai sini masih nyambung ya? Nggak ada yang loncat kan? Nggak. Kadang-kadang yang bikin pusing itu kita nggak ngerti ada beberapa poin ini kelewat gitu ya. Nah, kemudian ini adalah katakanlah paling tinggi orang berapa? 2 meter. Katakanlah di sini 0,5 gitu ya. Di sini adalah 0,5 itu berapa, Pak? Ini 1 meter ya. Ini 1,5 gitu ya. Ini adalah 2 gitu ya. Katakanlah seperti itu. Kemudian kalau berat badan katakanlah di sini 50 kilo gitu ya. Masnya sehat-sehat aja, Mas? Kedinginan atau gimana? Hah? Sehat. Pakai jaket, Mas. Kok kayaknya ini 50 ya. Kemudian 100 ya. Oke, kita ambil 100 saja ya. Ini adalah 100 kilo, ini adalah 200 kilo, ini adalah 300 kilo. Masih gampang kan? Dapat kalkulus kan? Siapa dosennya? Bu Vera, oke. Nah, sekarang kalau yang basket ini saya kasih biru gitu ya. Ini basket. Kemudian yang semua saya kasih merah. Oke? Oke. Nah, berarti di sini mana yang 2 meter? Basket ya. Yang basket itu di mana posisinya? Data pertamanya. 2 meter, kemudian berapa? 85 di sini ya. Ya, berarti data pertama ya. Oke, Anda paham ya? Anda paham. Yang kedua berapa? 1,75. Berapa beratnya? 200. Di sini ya. Oke. Kemudian yang ketiga berapa? 2,2 berapa? 100. Di sini ya. Oke. Nah, yang terakhir berapa datanya? 1,6. Berapa tingginya? 300. Oke. Nah, data ini bisa nggak saya bikin sebuah garis lurus, katakanlah seperti ini, yang dia akan memisahkan antara kelas yang pertama dengan kelas yang kedua. Ini adalah data yang pertama, ini adalah data yang kedua. Bisa kan? Maka nanti algoritmanya adalah bagaimana kita mencari garis ini. Masih gampang karena garis lurus. Kalau datanya sudah seperti ini, nggak bisa kita bikin garis lurus. Berarti tidak linear dia, bukan garis lurus. Berarti garisnya apa? Ya minimal garisnya adalah lingkaran seperti ini ya. Kalau yang ini masih sederhana. Nanti kalau kita punya data seperti ini bagaimana kita mengklasifikasikan data seperti ini, atau data yang seperti ini, atau data yang seperti ini. Seperti yang pada akhirnya kita akan ke wajah, maka di sini sebenarnya berurusan dengan garis lurus yang dikombinasikan, yang digabungkan gitu ya. Oke ya. Nah, nanti ini di sini sebenarnya kita udah bisa running ya. Ini TensorFlow ini punya Google. Oke, kalau Anda perhatikan di sini ada beberapa parameter yang bisa diatur ya. Ini ada beberapa fungsi yang bisa gunakan. Ini saya pakai loading rate-nya. Ini nanti saya jelaskan ini ya. Harus saya jelaskan ini. Oke. Nanti parameter yang kita atur, arsitektur yang kita gunakan itu akan mempengaruhi hasilnya ya. Oke. Sekarang yang saya pengen Anda perhatikan adalah perhatikan garis-garis hasil dari layer pertama dengan layer kedua. Ini adalah X1-nya ya, ini adalah X1-nya, ini adalah X2-nya. Oke, sekarang mesinnya saya jalanin. Siap ya. Nah, ketika dia kita run, maka mesin ini akan mencoba mencari bentuk yang mencoba memisahkan kedua data ini. Dapat ya? Gampang kan kelihatannya? Oke. Nah, ini sudah cukup. Ini nanti ada errornya ya. Oke. Tapi kalau nanti ini kita misalnya saya bikinnya cuma satu aja. Saya bikin satu aja. Oke. Kemudian saya bikin seperti ini. Ya. Oke. Sekarang kita reset dulu, udah ya. Ini running rate-nya bisa kita atur, nanti saya harus jelaskan ini.
Oke, ini sebenarnya activation functionnya yang tadi saya pilih udah bagus. Oke, sekarang perhatikan di sini. Saya run sekarang, pakai yang pertama aja ya. Saya run pertama di sini. Ya, oke. Perhatikan di sini, dia mencoba mencari bentuk yang seperti tadi. Ya, ketemu nggak akhirnya? Bisa ya, bisa. Oke, tapi agak lama ya. Sekarang kita cari yang inilah yang paling susah ya. Kita minta dia cari tapi cuma satu hidden layer. Ya, apakah dia bisa memisahkannya seperti ini? Ya, coba kita lihat. Hasilnya nanti dari warnanya ya. Hasilnya itu dari warnanya. Ya. Perhatikan di test loss-nya di sini. Dan perhatikan di sini. Ini udah berapa epoch di sini? Ya, nggak bisa ya. Dia nggak bisa memisahkan. Susah lah. Yang gampang gimana Pak? Yang gampang tuh kayak gini. Ini saya tambahkan satu lagi. Oke, ini saya tambahkan satu lagi neuronnya. Kemudian saya run di sini. Perhatikan warnanya di sini. Ya. Oke. Ini sebenarnya hasil terakhirnya ya. Ini gabungan dari sini semua ya. Oke. Ya, oke, saya stop di sini. Nah, ini binary-nya ya. Ini adalah ibaratnya yang tadi garis lurus tadi. Ya, udah kita dapatkan seperti ini. Nah, tapi perhatikan di sini. Ya, ini adalah bentukan garis yang didapatkan di sini. Ini adalah yang kedua, ini adalah yang berikutnya ya. Dan ini adalah gabungannya. Nanti ada weight-nya. Seperti itu. Jadi nanti kita bikin jaringannya ini tidak sesederhana ini gitu ya. Karena nanti yang coba kita bedakan adalah wajah manusia gitu ya. Wajah manusia tidak sesederhana data seperti ini. Ya, jadi yang coba saya sampaikan tadi adalah bagaimana cara kerja dari mata manusia. Jadi manusia itu melihat gimana berdasarkan layer. Jadi yang layer pertama ini cuma garis-garis sederhana aja. Layer yang kedua nanti digabungkan gitu ya. Layer yang ketiga lebih kompleks lagi sehingga pada akhirnya katakanlah ada 16 layer gitu ya. Nanti dia bisa membedakan satu wajah dengan wajah yang lain. Oke, bisa dipahami ini sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? J, monggo. Yang di layer itu ngapain ya Pak ya? Kalau dari contoh yang tadi kan ya kan garis lurus yang sekali garis lurus. Ya. Garis memisahkan dari Ya. data-data itu ya. Ya, yang ini. Kalau yang di sini dari contoh yang tadi itu di layer ini ngapain sih Pak? Ngapain? Oke. Itu saya harus jelasin penghitungan penghitungannya ya. Oke. Ini kita ngomongnya di layer atas dulu ya. Jadi gini. Ini katakanlah sebuah sistem yang cerdas gitu ya. Ini adalah apa? Sebuah sistem yang cerdas, sistem yang smart gitu ya. Oke. Nah, dia akan menerima inputan gitu ya. Kemudian dia akan mengklasifikasikan beberapa output kayak gitu ya. Nanti inputannya ada di sini. Nah, maka ini akan menjadi apa nanti? Akan menjadi input layer gitu ya. Yang ini akan jadi apa? Output layer. Sebenarnya nanti di sini ya, di sini akan ada black box yang mencoba mencari pola sebenarnya ya, mencari pola gitu ya. Mungkin yang saya bisa jelaskan adalah dia akan mencari pola gitu ya Mas. Yang polanya ini akan bisa kalau kita ngambil di sini ya, kalau kita ambil di sini, ini saya coba running di sini. Nah, ini kelihatan ya, dia running, dia cari, oke, dapat ya, dia dapat. Nah, jadi di setiap neuron ini ibaratnya dia akan mencari pola-pola gitu ya, yang sebenarnya meniru bagaimana manusia itu melihat gitu. Nah, di sini. Ini ya, yang garis-garis sederhana tadi ya.
Nah, yang paling sulit itu adalah di layer di sininya, ya. Kalau misalnya saya tambahkan hidden layer yang lain, ditambahkan yang lebih banyak di sini, ya. Saya tambahkan lagi. Cara kerjanya lebih berat ya, mesinnya akan lebih berat. Ya. Ya, ditutup yang rapat, Mas. Ya, begini deh, gini ya, begini deh. Memang kalau sederhana. Kita lompat lagi ke sini. Masnya bertanya seperti itu, saya kok kepikiran yang ini ya, yang poin nomor berapa ini? Poin nomor 4 ya. Enggak kok, ini kan poin-poin yang mau saya sampaikan malam ini kan. Oke. Nah, di sini di mata kuliah saya biasanya ada namanya apa? Review jurnal. Nah, nanti saya minta Anda untuk mereview sebuah jurnal ya. Mereview sebuah jurnal. Kalau sebuah kayaknya dikit ya. 2 ada ya. Mereview 2 jurnal yang temanya terkait tentang jaringan saraf tiruan ya. Yang spesifiknya sebenarnya nanti yang pertama ini ya kan ini 2 ya. Yang satu tentang face recognition gitu ya. Yang satunya lagi umum. Silahkan temanya tidak face recognition, mau NLP atau apa. Nanti keywordnya itu bisa masuk kepada JST, bisa ANN ya, artificial neural network. Bisa juga nanti itu dia main ke deep learning ya, ke deep learning. Nanti bisa juga algoritmanya misalnya adalah CNN. Kayak gimana sih Pak jurnal? Udah pernah ada dosen yang ngasih tugas jurnal belum? Belum? Semester 6? Belum ada, Pak. Masa Belum, Pak. Belum? Ya sudah, beneran? Aduh, udah ada kali. Ya. Oke, jurnalnya gimana? Jurnal, misalnya nih ya, jurnal. Kalau misalnya Pak nanggung jurnal Pak, cari skripsi aja Pak, boleh gitu ya. Ada ya, ada beberapa kampus yang ngebuka repositorinya untuk Anda melihat full skripsi gitu ya. Jurnal pengenalan wajah. Gitu. Ini banyak ya, ini bukan yang baru ya. Pengenalan wajah. Oke, kita pakai CNN. Ya, misalnya kayak gini. Kayak gini contohnya ya. Oke, ini dari Unindra ya. Dari global kemarin ada sih anak 17 ya. Kita lihat strukturnya di sini. Oke. Ini teman saya ini. Implementasi deep learning menggunakan CNN untuk sistem pengenalan wajah. Coba kita lihat isinya ya. Oke, kita download. Ini jurnal ya. Ini enggak kita resmi ini ya. Kita download. Oke, mata kuliah kita akan terkait di sini. Coba kita lihat. Oke dia. Implementasi deep learning. Ini yang tadi ya, poin-poin yang tadi saya jelaskan. Deep learning, kemudian CNN. Implementasi deep learning menggunakan convolutional neural network. Convolutional network itu adalah ANN++ gitu ya. Jadi kalau kita belajar ANN nanti ada pengembangannya namanya apa? CNN ya. Ya, jadi CNN ini bagian dari ANN tapi algoritmanya dikembangkan lagi lah, gampangnya gitu ya. Oke. Apa nih judulnya? Implementasi deep learning menggunakan convolutional neural network untuk sistem pengenalan wajah. Tugas minggu ini ya, minimal cari aja, kemudian baca. Minggu depan kita diskusi. Ya, saya belum nyuruh bikin jurnal ya, hanya mencari jurnal. Ya, coba kita lihat poin-poinnya di sini. Ya, biasanya nanti datanya berapa gitu ya. Oh, dia pakai. Oke. Ya, ini dia ya. Ini kita udah ngerti ya. Oke, ini arsitektur di CNN ya. SVM. Nah, ini ya. Ini yang saya katakan tadi ya. Ini apa tadi? Saya nggak dibahas tadi di sini bagaimana dia pakai apa ya. Coba kita lihat di sini. Potongan program. Ya, ini OpenCV ya. Yang mana OpenCV-nya?
Oke. Iya. Oke, nah ini kita masuk di pengujiannya aja. Misalnya di sini ada uji coba ya. Bikinnya gimana, Pak? Ntar dulu lah, kita ke belakangnya dulu. Misalnya ini adalah kita sudah berhasil mentrain gitu ya. Kita sudah berhasil mentrain. Nanti istilahnya adalah ada istilah namanya mentrain. Jadi kita akan mencoba membuat sistem yang cerdas gitu ya. Membuat sistem yang cerdas gitu ya. Oke, gampangnya gimana? Kalau Anda lihat di Facebook itu ada nggak fitur yang mengenali wajah seseorang? Gampangnya gitu deh lah ya. Kita tuh mau ngarah ke sana gitu ya. Tapi kita bikin gitu ya. Tapi nanti ada cara yang kita pakai library yang sudah jadi. Ada juga nanti kita akan gunakan alat sendiri. Dan alatnya itu akan menggunakan CUDA ya. Akan menggunakan apa? CUDA ya. Kita butuh Nvidia gitu ya. Dan kita butuhnya ada 8 GPU gitu ya. Punya apa enggak? Kita pakai yang gratis ya. Kita pakai yang gratis gitu ya. Google punya fitur namanya Google Colab, gratis ini yang ini setara dengan 8 GPU ya. Jadi GPU yang dipakai main game di sini buat ngetrain sistemnya. Caranya gimana, Pak? Caranya adalah sign in di Google ya. Pertama pastikan Anda dulu sign in dulu di Google. Kemudian Anda ketik namanya Google Colab. Namanya apa? Google Colab. Gini ya, L-nya 1. Google Colab. Ini kita masuk di sini. Ini pastikan udah sign in dulu ya. Nah, di sini kita pakai infrastruktur punya Google. Kita pakai cloud punyanya Google. Ya, saya belum ngomongin AWS ya, nanti yang AWS-nya. Nah, kalau di sini jadi ya minimal ada koneksi lah ya, ada koneksi. Nanti tampil seperti ini. Kemudian Anda klik di sini new notebook di sini. Oke. Nanti muncul seperti ini. Nah, perhatikan di sini dia akan langsung akses ya infrastruktur atau cloud-nya punya Google ya. Ini gratis ya, tapi nggak bisa dipakai buat Bitcoin ya. Dia ngatur waktunya gitu. Kalau kelamaan sama dia diputus. Nah, mana GPU-nya? GPU-nya itu di sini. Nah, di sini change runtime type. Di sini ada hardware accelerator. Ya, di sini kita bisa pakai GPU-nya punya Google, gitu ya. Oke. Tinggal diklik di sini, Anda tinggal save. Nanti kita bisa masukin scriptnya. Scriptnya gimana, Pak? Nanti scriptnya juga saya kasih lah ya, contoh-contohnya. Anda juga bisa nyari lagi nanti sendiri ya. Oke. Udah kan ya? Itu namanya apa? Google Colab. Saya pengen nyoba yang lokal, Pak. Saya punya apa namanya GPU 4 nih. Oke, kalau Anda pengen seperti itu, boleh. Silakan install dulu Anaconda ya. Apalagi nih. Ya, kalau Anda pernah belajar Python, mungkin sudah pernah install Anaconda ya. Oke, ya sudah, lebih enak saya ya. Lebih mudah, tidak perlu menjelaskan Pythonnya lagi. Jadi nanti kita akan menggunakan, sebenarnya kita gunakan Python ya. Kita akan menggunakan Python. Ya, kita akan gunakan Python. Nah, Python itu minimal Python 36 lah. Python 36. Nanti kita akan gunakan library tertentu yang digunakan di ANN ya, atau CNN atau deep learning kayak gitu ya. Salah duanya adalah yang pertama namanya adalah TensorFlow Keras gitu ya. Yang kedua namanya adalah PyTorch ya. PyTorch ini yang PyTorch-nya ini yang initiate Facebook ya. Tapi kalau Torch-nya sendiri bukan, udah lama ini. Jadi minimal nanti kita bisa coba dua. Namanya apa? TensorFlow. Ini buatan kok TensorFlow yang develop Google gitu ya. Kemudian PyTorch, dua ini. Ya. Jadi kuliah kita akan ya, Anda udah bisa ngebayangin belum kira-kira? Ya. Sebenarnya saya juga harus menjelaskan math-nya ya. Ada matematiknya juga. Ya. Ada kalkulusnya juga di sini ya. Di sini juga ada aljabar linearnya juga gitu ya. Ada aljabar linearnya juga. Nah, di angkatan 2016 saya sempat membahas detail tentang
menurunkan backpropagation ya, backpropagation. Algoritmanya saya bongkar gitu, saya rekam, kalau Anda mau nonton silakan ya. Ibu siapa namanya? Ibu Alia ya. Berarti belum subscribe ya di YouTube saya ya. Harus subscribe Bu. Iya. Iya nggak apa-apa Bu. Iya. Ya ini serius ya. Ini serius. Ya kayak gitu. Ya jadi jam berapa? Masih ada waktu ya? Masih ada waktu. Nanti kita bisa diskusi karena kalau saya harus menjelaskan matnya dulu, ya Anda nggak bisa mendapatkan gambaran besarnya. Ya, kalau saya jelaskan langsung codingannya juga mungkin ada yang kok langsung berat gitu ya. Jadi mungkin minggu depan kita lebih kepada diskusi dari jurnalnya. Kita buka buka wawasan dulu gitu ya. Ini sekarang saya ibaratnya bongkar dikit dulu. Minggu depan berarti judulnya apa minggu depan? Ibu kalau kerjanya di BMKG cari yang terkait tentang prediksi cuaca atau macam itu udah ada Bu. Ya siapa tahu bisa dipakai gitu ya. Tapi masalahnya sebenarnya pada data sih. Kalau datanya banyak dan bagus bersih gitu ya, kita bisa gunakan. Ada image nggak Bu? Menggunakan image nggak? Pasti ya. Yang untuk ini ya coba dari satelit sama radar aja sih. Iya itu. Iya. Di open nggak ya datanya? Enggak ya? Enggak ya, nggak bisa berarti ya. Ya kadang-kadang data harus beli juga ya. Oke. Jadi tadi ketika Mas menanyakan seperti apa ya, kalau belum saya jelaskan cara kerja dari, kalau kita mau mundur nanti saya harus menjelaskan algoritma paling sederhana namanya perceptron gitu ya. Namanya apa? Perceptron. Ini mbahnya deep learning CNN lah ya. Ini perkembangannya udah lama ya. Sempat turun ya, sempat ada yang mengatakan algoritma ini nggak bakal berkembang gitu ya. Algoritma ini berkembang karena beberapa faktor. Yang pertama karena sekarang datanya banyak banget ya, data di mana-mana. Yang kedua karena mesinnya juga sekarang sudah super komputer lah ya, sudah eranya udah GPU gitu ya. Karena ini penghitungannya berat ya. Satu lagi itu karena ada algoritma yang ketemulah algoritmanya yang bisa ini ya, seperti itu ya. Saya mau bahas apa aja malam ini? Oke, install Anaconda sudah ya. Oke, ini dan oke, saya sudah bahas Google Colab sudah ya. Google Colab itu enak. Jadi kalau saya pakai di laptop saya gitu ya, dibandingkan saya pakai dengan Google Colab itu kerasa banget ya. Nanti ketika kita nge-run gitu ya, misalnya yang sederhananya gini aja deh, yang sederhananya aja ada data sebanyak 70.000 data ya. Ini datanya terkenal banget. Ada datanya berapa? 70.000 data. Data ini dibagi menjadi dua, ada 60.000 ya, berarti sisanya berapa? 10.000. Nah, data ini adalah data tulisan tangan manusia ya, yang isinya adalah angka 0 sampai angka 9 gitu kan. Nanti dia disimpan dalam pixel gitu ya. Ini kalau saya tampilkan, misalnya saya googling aja, itu data NNIS namanya, NNIS data, kok saya lupa, ini dia. Kok kesini? No. Oke. Ini dia. Enggak ini sih. Oke, kayak gini deh. Ini yang saya cari. Ya, ini adalah tulisan tangan manusia. Ya, tulisan tangan manusia kan beda-beda kan. Angka 7-nya beda ya kan. Angka 8-nya beda gitu ya. Angka 3-nya beda gitu ya.
Nah, kemudian di sini ada badan sensus gitu ya di Amerika yang mereka mengumpulkan data tulisan tangan manusia, kemudian dikumpulkan, dapatnya berapa dia? Dapatnya sebenarnya nggak 70.000 juga, ini ada variasinya lah gitu ya. Tapi gampangnya gimana? Gampangnya adalah data ini digunakan untuk mentrain, digunakan untuk dijadikan data latih gitu ya. Digunakan untuk data latih. Yang gunanya untuk apa? Gunanya untuk membuat sistem yang cerdas tadi, yang saya bilang tadi ya. Sistem yang cerdas tadi, di mana sistem itu akan membedakan angka 0, angka 1, angka 2, angka 3 sampai angka 9. Bisa dipahami di sini. Nanti digunakannya di mana? Digunakannya di kantor pos ternyata, gitu ya. Digunakannya di kantor pos. Ya. Jadi misalnya Pak, saya mau skripsi ngebaca plat nomor, bisa nggak Pak? Udah banyak yang angkat gitu ya, kayak gitu. Nanti bisa kita gali minggu depan. Jadi di sini ibaratnya manusia kan cerdas ya. Manusia itu cerdas tuh gimana? Melihat itu perlu kecerdasan nggak? Melihat itu kan kecerdasan ya. Melihat wajah seseorang, membedakan wajah satu dengan yang lain kan perlu kecerdasan gitu. Nanti misalnya kita cari kasus misalnya di mana penipuan KTP gitu ya, joki KTP kan ada tuh, joki vaksin ya. Joki vaksin tuh gimana? Kan dia pakai KTP itu. Bagaimana kita ngecocokin wajah di KTP sama wajahnya dia gitu? Bisa nggak? Bisa. Nanti saya kasih yang nggak terlalu jelimet ya. Nanti saya kasih algoritma yang tinggal pakai gitu ya. Kita nggak perlu ngetrain. Jadi gini, orang lain sudah melakukan gitu ya. Kita tinggal menggunakan. Namanya, contoh yang sederhana namanya VGG 16. Namanya apa? VGG 16. 16 ini layernya. Nah, si VGG 16 ini dia sudah melakukan penelitian, dia sudah melakukan train, kemudian hasil penelitiannya disimpan dalam satu file. Ya, dia ngetrain 2 minggu ya. Dia ngetrain menggunakan 2 juta data, kita tinggal pakai aja. Enak kan? Enak kan? Tapi nanti ada juga yang namanya transfer learning, kita motong separohnya. Nanti saya sampai situ lah. Yang pertama namanya VGG 16, yang kedua nanti saya sampaikan tentang transfer learning. Kalau transfer learning, kita ibaratnya ini sistem orang yang lama, kita potong belakangnya, nanti kita ganti dengan sistem yang punya kita ya. Nah, nanti kita train lagi. Saya pernah ngetrain anak 17 itu dari jam 17 sore sampai jam 10 pagi itu belum beres-beres gitu ya. Setelah jadi ternyata ketika dites hasilnya errornya bagus gitu, tapi ketika di testing kok masih ada error juga gitu, wajahnya mirip-mirip apa ya gitu ya. Kayaknya data saya kurang bervariasi gitu ya. Dulu datanya kebanyakan data mahasiswa yang cewek aja, yang cowoknya kurang gitu ya. bisa jadi, tapi masih banyak lah ya. Di sini misalnya saya bisa aja ngasih tugas cari full skripsi full dari punya orang. Dulu waktu bimbingan yang anak 17 itu dapat tuh kita ya, dari orang USU ya, dari orang USU. Coba kita cari ya, kita cari keyword yang pas saja. Deep learning skripsi USU. Mudah-mudahan dapat ya. Kalau di sini ya lebih enak lagi ya. Jadi ada kampus-kampus yang membuka repositorinya buat kita gunakan. Nah kayak gini ya. Nah USU itu juga salah satu yang bisa jadi itu full skripsi dibuka gitu ya. Ini bisa nggak ini? Nah ini ya, ini ada berapa? 98 ya. Oke, udah beres ya. Jadi minggu depan bisa cari skripsi ya. Coba kita lihat judulnya apa di sini. Implementasi pengenalan wajah secara real time untuk sistem absensi menggunakan metode pembelajaran deep learning pustaka OpenCV. Nah, tapi saya nggak ingat apa dulu ini yang kita pakai. Ya, ini CNN-nya ya. Oke. Abaikan penghitungan CNN-nya dulu, tapi kita coba lihat hasil penelitiannya dia ya. Oke. Ya, coba kita lihat di sini.
Ya. Pakai apa di sini? Pakai Python ya, pakai Python. Kita lihat di sini. Ini bisa nggak buat skripsi? Ini buat tesis juga bisa ya. Ya, ini ada webcam. Oke, kemudian nah ini ya, ini datanya nih. Ini datanya. Datanya coba kita bahas di sini ya. Kita bahas ya. Oke. Ya, pada penelitian ini penulis membagi dataset menjadi dua bagian, yaitu data training, data testing. Oke. Datanya yang diambil berapa? 30 data ya. 30 data setiap kelas. 30 data foto. Oke. Ini ya, ini wajahnya. Ini cuma yang saya katakan tadi, ada istilahnya itu apa? Saya lupa. Ada variasinya ya. Jadi tadi yang data 70.000 itu enggak semuanya. Ada data yang dimiringin, ada yang di blur gitu ya. Itu buat ada istilahnya, saya agak lupa. Nah, ada macam-macam lah ya. Kemudian di sini ini prosesnya. Ini coba kita lihat apa aja yang dibutuhkan. Ini ya, dia pakai sendiri ya kudanya. Kemudian saya mau ngeliatin arsitekturnya. Kalau skripnya sebenarnya nggak panjang-panjang amat. Oke, kita lihat di sini. Ya, coba kita lihat di sini. Kita lihat training time-nya ya. Tadi mesinnya dia pakai apa dia tadi? Bukan prosesornya, CPU-nya. Oke, apa dia? Bilang nggak dia pakai apa? Kalau nggak salah ada dia pakai apa namanya core i7 gitu ya. Di sini nggak dibilang ya. Ya, mungkin di tempat yang lain. Ya, oke. Nah, ini trennya nih. Oke. Jumlah lapisannya berapa di sini? Ini ada berapa percobaannya? Ada banyak lah ya. Oke. 33 tuh ya, untuk satu percobaan 2 jam ini dibandingkan yang saya lakukan menggunakan i7-nya kampus ya. ini cepat ini 2 jam ya. Untuk yang VG16 itu 2 minggu. 2 minggu dia ngetrainnya. Benar, seriusan. Ya, datanya 2 juta ya. Datanya 2 juta ngetrain supaya dia bisa seperti itu tuh nggak lama gitu. Apa namanya, nggak sebentar gitu ya. Gimana? Kalau mati lampu. Ya, mati lampu. Kenapa mikirnya mati lampu ya? Ya, mungkin ada backupnya ya, ada backupnya. Ya, oke. Ya, ini nanti kalau Anda lanjut S2 ya, biasanya dibahas juga di S2 ya. Ya, kalau ini nih, nanti kita sampai sini ya. Ini TensorFlow ya. Library-nya. Ini ketika di train, ini adalah proses setiap epochnya ya. Nanti kita sampai sini ya. Mungkin pertemuan keberapa nanti saya siapkan. Oke. Kemudian sebenarnya yang sudah pernah saya lakukan pakai TensorFlow, tapi saya mau pakai yang PyTorch ya. Kemudian ini akurasinya. Kita lihat hasil uji cobanya. Nanti kita butuh OpenCV. Sebentar saya jelaskan tentang OpenCV ya. Apa itu OpenCV? OpenCV ini adalah ya, apa itu OpenCV? Library ya. OpenCV itu adalah library ya. Jadi ada OpenCV ya. OpenCV ini adalah library. Library ini yang dia bekerja tentang apa? Computer vision. Betul, computer vision. Nah, sebenarnya OpenCV ini adalah missing link kalau saya bilang ya. Missing link antara JST ya. Antara JST dengan apa kok saya lupa ya. Jadi ketika orang bicara tentang JST ya, salah satu inputannya adalah dari image. Orang banyak terkendala di sini ya. Nah, dengan datangnya OpenCV di sini, semua masalah tentang image itu dihandle-nya sama OpenCV. Jadi sekarang JST bisa berkembang dengan cepat ya, salah satunya yang dukungan dari OpenCV library ini. Ya, dengan library ini sebenarnya apa contoh dari OpenCV? OpenCV itu bagaimana kita membaca data, image ya. Image kita data, image kita baca ya. Kemudian image kita manipulasi.
ya. Itu sebenarnya di belakang layarnya semuanya matrik ya, aljabar linear gitu ya. Ya, nanti saya nggak bahas sedetil itu, tapi mungkin yang saya bahas bagaimana menggunakan OpenCV gitu ya. Nanti ini perintah ini buat ini, buat perintah ini buat ini gitu ya. Jadi ibaratnya sebelum masuk ke JST yang menghandle adalah library ini. Ketika datanya sudah siap, maka dilempar ke JST-nya, gitu ya. Itu yang dikatakan sebagai missing link-nya, kayak gitu. Ya, kira-kira anak global bisa nggak? Sudah ada ya, anak 2017 gitu ya. Oke, nah ini hasilnya ya. Ini adalah hasil dari training tadi ya, training yang 2 jam katakanlah. Dia ngetrain sehingga sekarang sistemnya sudah jadi cerdas. Ketika dites, coba perhatikan di sini. Ini pakai CNN, jaraknya berapa? 0,5 ya. Bisa mengenalin apa enggak? Bisa ya. Oke, dicoba 1 meter, masih kenal apa enggak? Nanti bikin seperti ini juga OpenCV lah ya, yang menghandle-nya ya. Ya, namanya siapa gitu ya. Oke. Kemudian jarak berapa meter ini? Jarak mungkin kalau Anda lihat di bandara juga ada banyak ya dipakai seperti itu. Itu sebenarnya face recognition, object detection, macam-macam seperti itu. Nah, kalau di sini kita belajar ya, 4 meter udah nggak dikenal ya, udah kejauhan. Nah, ini uji cobanya. Kayak gitu ya. Ya. Nah, kemudian diambil dari depan, diambil samping, ya. Kemudian diambil seperti ini. Ya, ini algoritma ini masih kuat lah, masih mengenali ya. Dikasih masker kenal apa enggak? Masih kenal ini ya. Ya nanti cari bisa nggak kita ngenalin mendeteksi emosi manusia, bisa nggak? Ada satu toko, pernah dengar nggak berita? Ada satu toko yang masuk syaratnya wajahnya harus senyum dulu gitu. Jadi pintunya nutup, tapi kalau kita senyum dia lihat kamera dia buka sendiri gitu. Berarti dia mendeteksi apa? Senyum. Itu udah ada. Saya udah dapat, udah ada banyak gitulah kalau mau dicari ya. Di kacamata juga masih bisa gitu ya. Nah, minggu depan kita akan coba buka ide-ide itu dari apa tadi? Dari jurnal. Jadi minggu depan kita akan diskusi apa aja tadi poin-poin yang mau saya sampaikan. TensorFlow sudah ya? OpenCV sudah. Oke, yang ini saya pending aja minggu depan. Anda bisa lihat-lihat yang di AWS ya, silahkan. Ada di AWS itu ada videonya, ada PDF-nya, dan bisa menggunakan akses langsung lab-nya AWS ya. Tapi sebenarnya dia pakai Python ya. Jadi sekelas AWS itu menggunakan machine learning-nya menggunakan Python juga gitu ya. Ya, oke, jam berapa sekarang? Oke, 7 menit lagi. Yang di rumah masih ada kah? Masih Pak. Silakan absen. Yang online boleh absen, udah dibuka sekarang. Pak, aman. Ya, oke. Bisa paham ya? Jadi minggu depan kita akan berdiskusi mengenai jurnal-jurnal. Tadi ada berapa tugasnya? Ada 2 ya. Yang pertama jurnal. Pak, saya pengennya 3 Pak. Ya boleh gitu ya. Ya. Karena nanggung Pak cuma 2 gitu ya. Oke. Ada dia. Iya. Ini ya. Oke. Apa tadi? Mereview apa? Mereview jurnal. Biasanya kalau mereview itu ada beberapa poin ya. Ini terakhir lah ya. Jadi poinnya adalah yang pertama adalah temanya. Yang kedua adalah masalahnya. Yang ketiga adalah metodenya atau algoritmanya. Gitu ya. Yang keempat itu adalah kesimpulannya. Kesimpulan. Misalnya temanya apa? Temanya adalah mengenali kanker paru-paru gitu ya. Oke, bisa nggak? Ya kalau kita punya datanya kemudian kita bisa train itu bisa. Di luar itu udah biasa ya. Oke, kita punya data kanker hasil apa biasanya tuh scan-nya ya. Ada banyak ya. Kemudian kan ada image-nya kan. Kalau dokter kan ngelihat kan udah paham ya. Ketika dokter melihat dia tahu ini kanker kan. Nah, itu yang kita coba ambil, yang coba kita ekstrak gitu ya. Jadi ya. Datanya berasal dari gejala bukan? Datanya berasal dari penyakit.
ada orang yang sudah nggak pakai gejala nggak. Ini kita bukan bicara machine learning, kita bicaranya deep learning. Kalau deep learning dia udah nggak pakai gejala lagi, dia yang nyariin nanti algoritmanya yang mencari pola gitu. Kalau di machine learning kita mencari menentukan variabel. Mungkin maksudnya itu ya. Oke ya. Mudah-mudahan bisa dipahami buat minggu depan. Minggu depan kita apa dulu? Ngobrol-ngobrol dulu ya. Ngobrol-ngobrol dulu. Apa tadi poin-poinnya, temanya, masalahnya, sama algoritmanya. Jurnal ya, jurnal. Cari jurnal dari kampus yang bagus ya. Cari jurnal dari kampus ternama ya, dari kampus ternama. Jangan cari jurnal yang abal-abal ya. Dan juga saya tambahkan 3 tahun terakhir ya. 3 tahun terakhir kayak gitu. 3 tahun terakhir gitu ya. Nyantai aja ya. Walaupun ini berat tapi saya coba jelaskannya tidak ada yang lompat lah seperti itu. Ya. Oke, ada yang belum absen tadi? Ya, emang sengaja. Ya. Muhammad Aldi, Naufal ada Naufal? Naufal nggak ada ya? Naufal nggak ada. Rama ada Rama? Hadir Pak. Oh, Rama online. Hansi Saputra? Hansi ada? Hah? Hadir Pak, hadir. Itu online, jam keduanya nggak masuk, jam keduanya. Ya, oke. Yang online banyak ya. Ya. Coba yang di sini aja deh. Ini masnya siapa? Namanya siapa? Iya. Hah? Alvin siapa? Alvin Adi. J. Sampingnya mas siapa? Afri. Aprianto ya? Oke, siap. Minggu kemarin nggak absen mas? Minggu kemarin belum absen. Iya, saya ingat kok masnya masuk. Ya. Oke, ibu siapa? Alia. Harusnya ada perkenalan ya dari ibu ini ya. Saya yang belum kenal. Ya. Hah? Ya. Siapa namanya? Enggak kedengeran? Udah Setiadi mah. Saya juga belum. Iya siapa? Siapa saya? Capis Pak. Udah absen belum minggu lalu? Capis Pak belum di kayaknya manual sih. Minggu lalu masuk enggak? Minggu lalu. Iya. Ya, oke. Ini saya rekam ya, mudah-mudahan nggak nge-lag ya. Ini saya rekam, itu dapatnya 1 jam 13 menit ya. Nanti saya upload di YouTube saya ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Minggu depan paham ya? Minggu depan itu ibaratnya brainstorming lah ya. Oke, biar buka wawasannya. Anda masuk tiap minggu aja ya. Nanti dari situ kita masuk lagi ke yang lebih dalam lagi. Ibaratnya Anda paham dulu general idea-nya ya, kemudian mau ngapain udah paham juga, nanti biar enak ke belakangnya gitu ya. Jadi Anda tidak menganggap ini sesuatu yang sulit gitu ya. Ini gampang aja karena orang lain sudah lama main di sini ya. Oke, saya pikir cukup sampai sini. Yang online juga ya, minggu depan Anda punya kewajiban untuk mereview 2 jurnal ya. Satu Face Recognition, yang satunya lagi adalah yang umum ya. Berapa tahun terakhir? 3 tahun terakhir. Cari dari kampus yang ternama. Ketika kita dengar tahu gitu ya. Oke. Tapi ya. Oke, saya akhiri aja ya sampai sini. Ada pertanyaan tidak? Cukup? Cukup. Kalau masih bingung memang sengaja ya. Memang sengaja. Kalau saya kasih langsung sekarang pusing nanti ya. Iya. Oke, saya akhiri sampai sini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah semua absen? Sudah ya? Ya, silahkan.